Di renungan kita pada pagi hari ini tanggal 20 Mei 2024, kitab 1 Raja-Raja 16 ayat 21 sampai 28. Perikopnya Omri, raja Israel. Pada waktu itu bangsa Israel terbagi dua. Sebagian dari bangsa itu mengikuti Tibni bin Ginat dan bermaksud mengangkat dia menjadi raja, dan sebagian lagi mengikuti Omri. Tetapi rakyat yang mengikuti Omri lebih kuat daripada rakyat yang mengikuti Tibni bin Ginat. Sesudah Tibni mati, maka Omri menjadi raja. Dalam tahun ke-31 zaman Asa, Raja Yehuda, Omri menjadi raja atas Israel, dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Di Tirja ia memerintah 6 tahun lamanya. Kemudian ia membeli gunung Samaria daripada Semer dengan 2 talenta perak. Ia mendirikan suatu kota di gunung itu dan menamainya Samaria, menurut nama Semer, pemilik gunung itu. Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia melakukan kejahatan lebih daripada segala orang yang mendahuluinya. Ia hidup menurut segala tingkah laku Yerobeam bin Nebat, dan menurut dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel dengan dewa-dewa kesia-siaan mereka. Selebihnya dari riwayat Omri, apa yang dilakukannya dari kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Kemudian Omri mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Samaria. Maka Ahad anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ya. Jadi ini cerita sebagian dari sepak terjang Omri sebagai raja Israel atau Israel Utara. Jadi zaman setelah Salomo ini, kerajaan Israel itu terpecah jadi dua. Satu Israel Utara, itu yang disebut dalam kitab Raja-Raja ini sebagai Israel, dan Israel Selatan yang dalam kitab Raja-Raja lebih sering disebut sebagai Yehuda. Jadi kalau dibilang Israel, itu maksudnya Israel Utara. Nah, dalam perikop ini kita melihat bagaimana Omri ini pun melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Dan ya tentu akan mengakibatkan sesuatu yang tidak baik. Tapi dalam perikop ini tidak disebutkan sampai sejauh itu. Mungkin dalam kitab sejarah akan kita lihat apa sebetulnya dampak ketika bangsa ini melakukan sesuatu yang jahat. Dalam kitab ini yang kita jadi renungan, bagaimana seorang pemimpin yang hidup tidak berkenan kepada Tuhan akan menyebabkan gitulah rakyat juga akan hidup tidak berkenan. Oleh karena sudah pastilah apa yang dilakukan oleh raja itu akan dibuatkan sebagai suatu aturan supaya diikutin oleh rakyatnya. Nah, akan diikutin oleh rakyatnya. Sehingga itulah yang disebutkan di dalam kitab ini, bagaimana orang-orang Israel menimbulkan sakit hati Tuhan Israel dengan dewa-dewa kesia-siaan tersebut. Nah, tentu saat ini pun ya pasti banyaklah juga orang menyembah
dewa-dewa yang belum tentu dalam bentuk patung. Barangkali ya terhadap diri sendiri, terhadap kekayaan, terhadap jabatan dan lain-lain, itu juga sudah mendewakan yang bukan Tuhan. Atau dalam kitab ini juga sering disebut, dalam kitab Perjanjian Baru juga banyak orang mendewakan diri, sehingga yang dia puji muliakan itu dirinya. Dia menganggap segala sesuatu itu oleh karena dirinya, dan ini juga menjadi kekejian di hadapan Tuhan. Banyak orang memuliakan dirinya gitu ya di dalam kehidupannya, walaupun mungkin dia itu orang Kristen, mungkin celayan Tuhan, dan itu menjadi kekejian yang mungkin dia tidak sadari. Oleh karena ya zaman Korinti juga Rasul Paulus sudah menyampaikan tidak ada yang mendewakan juga atau mengagungkan satu tokoh ya, baik di gereja, baik di pemerintah, karena yang perlu dipermuliakan itu ya Tuhan, bukan siapapun. Nah, yang kedua dalam perikop ini yang disampaikan ya sesuatu yang luar biasa ya di si Omri ini, yang dikatakan dalam ayat 25, Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia melakukan kejahatan lebih daripada segala yang mendahulunya. Ya, jadi kita nampak bagaimana pemimpin itu makin lama makin jahat gitu ya. Sepertinya dunia ini bergerak pada suatu muara kejahatan yang luar biasa, dan memang itulah yang dicatat di dalam Alkitab. Ya, itulah yang dicatat dalam Alkitab, bagaimana dunia ini makin lama makin jahat, dan tentu ini juga menjadi sesuatu yang ditolerir gitu ya, ditolerir, sehingga apa yang kita lakukan dengan ibadah-ibadah hari Minggu saja kita pikir sudah cukup rohani, padahal mungkin itu adalah bagian dari satu kejahatan yang sudah dipengaruhi oleh dari zaman-zaman dulu. Banyak kita Kristen ini kita pikir ya sudah setiap hari Minggu ke gereja sudah kita pikir sudah cukup baik gitu ya. Padahal lebih dari sekedar itu sebetulnya yang diharapkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, dalam perikop ini juga salah satu cerita ya, kita selama ini juga nggak pernah mendengar tentang Samaria. Ya, Samaria itu suatu daerah pegunungan sebetulnya, pegunungan yang adalah milik orang Semer, nah gitu ya, orang Semer, sehingga disebut Samaria dari ya nama Samaria itu ya. Nah, ini juga menunjukkan bagaimana kita melihat Samaria sebagai suatu daerah pegunungan. Nah, ini penting ya. Topografi Israel ini penting bagi kita untuk memahami cerita-cerita selanjutnya ya, termasuk Tuhan Yesus. Cerita-ceritanya itu perlu supaya kita jangan bingung. Oleh karena seringkali satu cerita itu bersifat situasional. Nah, kalau situasionalnya kita tidak paham, nah maka kadang-kadang kita bingung. Nah, itulah perlunya kita belajar juga sejarah dan topografi Israel ini. Nah, jadi sekali lagi marilah kita belajar dari apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Israel ini, khususnya Omri, yang jauh lebih jahat lagi dari pemimpin yang sebelumnya, dan kejahatan seorang pemimpin akan mengakibatkan rakyat juga ikut berdosa. Tentu ini juga jadi pelajaran bagi siapapun yang menjadi tokoh, baik tokoh adat, tokoh desa,
tokoh organisasi, perpulungan, runggun, klasis, sinodal akan mempengaruhi semua jemaat. Ketua akan kalak si magikan kata di bata dengan si make kenca ibu 10 tatap hari. Haleluya. Amin.